Suka banget. Suka banget. Hampir setiap hari selalu Sebelum menyempatkan diri. Iya. Iya aja. Kalau gue sih sebelum tidur pasti nonton film ya untuk merilekskan pikiran. Kan kalau kita nonton film kan jadi apa ya? Lebih rileks. Pikiran kita ke distract gitu. Jadi gue nggak mikirin apa-apa. Oh iya itu juga sih. Kadang-kadang filmnya menegangkan jadi bangun deh gitu sampai pagi. Agak kadang kebawa sampai alam mimpi. Tapi menurut aku dan Mas Reza, film adalah salah satu stress release. Ya. Kami berdua ketika udah penat sama kehidupan sehari-hari. Dan sumber inspirasi juga. Yes. Buat kita. Kita banyak banget bikin lagu dari film. Iya banyak banget. Banyak. Terinspirasi dari dulu kita pernah bikin lagu dari film Pirates of Caribbean ya. Terus banyak deh. Iya. Salah satunya itu. Iya. Nah, genrenya beda-beda nih gue sama Mas Reza nih. Tuh, sama dulu. Kalau gue lebih banyak gue suka yang lebih ke historical background. Entah kenapa ya. Sejarah ya? Ya ada sejarahnya. Terus gue lebih suka yang misteri, kayak detektif tuh gue suka banget. Konspirasi ya, konspirasi elit global ya. Ya tapi gue suka yang kayak gitu-gitu. Tapi ya kadang-kadang juga suka sih yang Mas Reza tonton juga. Iya. Apa kamu suka apa? Aku suka Superhero Mas Reza, ya ampun dia sampai langganan beberapa macam-macam karena yang sini nayanginnya Marvel, yang sini nayanginnya DC, jadi supaya bisa nonton semuanya. Gue kan tumbuh dengan animasi ya, jadi sampai sekarang juga kepake karena gue gambar juga gitu, nah ilustrasi gitu. Terus iya banyak tumbuh dengan film animasi sih gitu kayak ya apa banyak ya. Terus sama action udah pasti jadi tontonan sebelum tidur gitu. Terus kayak wow, tontonan sebelum tidur kamu iya, action. bahkan bukan drama Korea tapi action Korea mungkin yang gue tonton gitu. Kalau Koreanya ya gitu. Terus apa ya lebih ya detektif karena Enda nonton, gue nonton juga. Iya. Terus apa lagi aku? Ya kamu tuh banyak ini sih kartun ya, animasi memang ya. Selain yang misalnya Marvel DC yang udah bentuknya film. Ya action gitu ya. Terus iya itu sih. Film dan series kita bagi dua nih, Ci. Film nih maksudnya? Film kan maksudnya? Film. Di bioskop apa di mana pun? Oke. Aduh, gue tadi malam apa ya? Mas Reza sih dia sampai lupa. Kalau aku karena kemarin lagi seru bahas-bahas lingkungan sama teman-teman, jadi kemarin baru nonton The Boy Who Harnessed the Wind kalau nggak salah. Harnessed the Wind. Itu film tahun 2019 kalau nggak salah. Ceritanya tentang seorang anak di Afrika yang dia mencoba menyelamatkan tempat wilayahnya dari kekeringan akibat penebangan hutan. Oh, sedih banget. Yang kemudian dia berhasil memberdayakan sumber daya angin untuk mengairi ladang tempat mereka berkebun, dan itu bagus banget. Aku sampai nangis-nangis. Di pesawat nangis dia. Iya. Wah. Iya, sedih banget. Kenapa kamu gitu bisa gitu? Nggak, aktingnya bagus banget. Terus plotnya bagus banget. Secara drama juga nggak bertele-tele. Secara musik, wah musiknya juga suka banget. African world music gitu aku suka banget. Terus ceritanya karena based on true story, jadi sangat menyentuh hati banget sih. Itu aku suka banget. Gue terakhir berarti tadi kalau terakhir pertanyaannya terakhir berarti kan tadi malam. Tadi malam tuh nonton. Nonton apa? Ant-Man sama The Wasp yang baru ada di apa? Nama Wasp ya? Iya, yang baru ada di platform itu tuh gitu. Iya. Ya di apa di Disney ya? Di Disney sih. Apa namanya? Baru keluar kan gitu. Terus gue juga belum nonton. Kebetulan kita udah lama nggak nonton film bioskop. Jadi gue terakhir nonton film bioskop itu Pulau Plastik. Pulau Plastiknya Robby. Pulau Plastik Robby Navikula. Visinema ya? Visinema ya. Jadi itu pun karena diundang. Jadi semenjak pandemi udah lama banget karena males ke bioskop, pakai masker, lebih ke pakai maskernya sih. Jadi kayak di rumah. Tapi kita nonton 2 kali gitu ya. Satu lagi berbondong-bondong karena kampanye bagus banget. Kalau si Endah terakhir kamu itu ya White Cheese.
White Shoes bikin pemutaran. Iya, White Shoes lah. Musisi juga ya. Iya, musik juga. Iya. Si bola plastik itu berdampak sampai gue tadinya maksudnya dari plastik yang maksudnya sekali pakai gitu sampai gue lihat di situ ada adegan kura-kura ketusuk penyu ketusuk sedotan gitu plastik yang harus dicabut dari hidungnya. Aduh. Oh my god, itu gue nggak berani nonton adegan itu lagi gitu, tapi itu menginspirasi gue untuk Earhouse ini sekarang nggak pakai plastik ya. Iya, nggak pakai plastik sekali pakai. Semua pakai gelas gitu-gitu, jadi itu sih pengaruhnya banyak banget. Maksudnya, jadi semacam ada impact di kehidupan benerannya gitu. Series. Oke. Iya, series kita terakhir nonton Taxi Driver. Kim Do-ki. Wah, itu keren banget. Mengingatkan kita sama vibe Satria Baja Hitam, nggak tahu kenapa ya. Iya, jadi kan ke jaket kulit gitu, terus naik mobil. Saya nggak pakai kostum ya. tapi kerennya itu sih itu Taxi Driver Korea ya, series Korea. Iya. Bagus banget. Ceritanya tentang seorang perkumpulan perusahaan sini ada perusahaan taksi yang sebenarnya mereka itu membela orang-orang yang dibully. Ibaratnya mereka tidak bisa menyelesaikan masalah mereka melalui hukum, jadi mengalami ketidakadilan. Oh gila, ini film keren banget ya Pak. Mengalami ketidakadilan karena masalah-masalahnya tidak bisa dipecahkan melalui hukum gitu. Yeah. Dan yang bagus dari film ini ya, pertama karena menarik gitu ya, kasus-kasusnya tuh beragam gitu, dari yang kasus receh misalnya kayak anak SMA yang suka dibully sampai yang sindikat besar gitu. Terus kemudian banyak unpredictable moment gitu ya. Terus yang ketiga yang aku suka adalah series ini tuh sebenarnya isinya ada semacam kritisi terhadap kebijakan pemerintah Korea. Dari segi hukum ada, terus dari sisi kesehatan ada, kebijakan kesehatan. Jadi menurut aku ini penting banget sih sebenarnya ada film-film yang mereka punya side gitu, take a side gitu. Ketika mereka menciptakan sesuatu, mereka punya value, nggak cuma menghibur, tapi juga punya satu kritisi gitu, dan itu keren. Iya, lucunya sih itu deh, mereka nempelin stiker kuning di setiap tempat-tempat orang mau bunuh diri itu. Jadi itu kan yang menarik sih dari benar. Jadi kayak begitu mau bunuh diri, kontak kami gitu. Jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Kami bantu kamu membalas dendam, membalaskan dendam. Itu keren banget. Itu di situ aja menarik ya. Jadi nggak tipikal gitu, nggak tipikal. Dan itu series kedua Korea kita ya. Iya. Series pertama si siapa? Squid Game. Iya. Jadi kita jarang sekali nonton film Korea gitu, baru dua itu. Iya. Karena menurut kita waktu itu Korea, maksudnya Asia masih industri film dan berceritanya masih belum segitu maju. Cuman kita penasaran juga, dan ternyata semuanya bagus-bagus ya. Kita aja kurang gaul, kita aja kurang nonton. Kita tuh terlalu terpapar Hollywood terlalu ya Allah westernisasi. Cuman itu ya, selamat lah buat Korea ya. Mantap. Selamat buat Korea. Bagus filmnya. Aduh. Itu kira. Netflix ya? Taxi Driver di Netflix, yang pertama, yang kedua di View. Kita nonton di View. Iya, jadi ada 2 jadi kita langganan banyak banget. Iya, jadi kita untuk nonton yang kedua kita langganan terus di View. Iya. Terus ya udah, abis itu selesai langganannya udah selesai, kita nggak nonton film lain. Jadi kita gitu emang. Kita emang suka hunting. Oh ini film ini di mana ya? Film ini di mana? Kita sempat ngomongin langganan juga, kita sempat langganan. Gue sempat nonton Dragon Ball lagi, langganan apa tuh ya waktu itu ya? Ikiyi, kalau tahu platform Singapura ya kalau nggak salah ya. Ikiyi itu buat nonton Dragon Ball full series dari Goku kecil sampai udah. Sampai Goku punya anak. Iya, punya cucu malah. Oh iya, cucu. Iya, itu dia. Gue ada. Kamu dulu. Tunggu, kalau aku series terbaik, oh my god banyak banget lagi aku nonton sampai nggak inget. Tunggu, series. Tapi itu series bukan? Iya sih. Series terbaik di Netflix. Series tuh yang penting ada episodenya kan ya, episode 1, episode 2, episode 3. Black Mirror kalau gue ya. Oh iya, itu lagi mulai lagi ya. Emang ya? Iya. Wow. Lagi ada lagi. Aduh, Witcher juga lagi. Witcher Netflix kan? Netflix. Ya, terus. Ya, kalau gue sih. Ya. Oh, gue
Apa? Vikings. Oh, Vikings. Wah, itu panjang banget menghabiskan seluruh waktu kerjaku. Tapi aku rela. Iya, Vikings itu bagus banget sih. Apa ya, menurut aku ya itu based on orang yang suka historical background Journey, movie gitu. Jadi atau series, gue suka yang kayak gitu-gitu sih. Ya. Yang dari awal Kalau sampai yang habis. limited series sih banyak ya, hampir Iya. hampir banyak banget. Manifest tuh di Iya. Netflix bukan ya? Terus Dark, ada, aku sempat Dark iya, juga terus sama waktu awal-awal di Netflix Dark, aku juga nonton. ya Kemudian series ini aku sekarang lagi nonton sorry bukan ya. Apa? Aku suka series semacam kalau nggak salah yang tematikal, misalnya kayak ada kalau nggak salah ada yang restoran vegan tapi nggak vegan, itulah yang modelan scam tapi dibikin series. Iya. Jadi semacam skandal yang ada dibikin kayak doku seriesnya gitu. Nah, itu di Netflix lumayan banyak sih yang aku tontonin. Gue nonton ini lagi apa yang lomba cari jodoh gitu. Di Netflix yang di pantai gitu. Ada kan apa sih? Namanya kayak Bestseller. Iya, pokoknya semacam itu, gue judulnya lupa deh. Ya ampun. Ya kan apa sih namanya? Ini penasaran aja gitu, kok ada cewek-cewek apa? Ada cewek-cewek lagi. Iya kan, kita sebagai pria kan pengen juga lihat apa nyata lomba cari jodoh saudara-saudara. Gitu. Iya, terus saya cerita lagi, tau nggak sih ini ternyata sih ini ketemunya tapi akhirnya dia milih yang itu. Ya oke. Iya, terus suruh nebak apakah dia playboy apa enggak gitu. Ya enggak lah ngakunya. How come lo ngaku? Iya kan berarti si cewek ini jadi suruh analisa sih si cowok ini playboy bukan gitu. Jangan sampai lu salah pilih gitu sebenarnya. Apa ya itu? Ya pokoknya kayak gitu-gitu di Netflix banyak lah ya. Iya. Aduh. HBO, Game of Thrones. Oh ya, wah Game Paling, of Thrones, House of terus, Dragons, itu udah wajib banget sih. Itu harus diikutin. Gue lagi nonton Succession juga. Succession ya. Terus lagi nonton apa lagi ya? Saya ingat aku Sherlock ada di HBO. Iya. Itu aku udah nonton berapa kali ya, nggak bosen-bosen. Itu one of my favorite serial sih. Iya. Terus ada apa lagi ya? Banyak ya? Iya banyak. Banyak banget, gue nggak inget lagi. Iya. Kalau begitu ditanya gini. Terus kalau di Disney banyak Marvel sih kita nontonnya. Iya. Si Hawkeye. Terus apa lagi? Aku lagi nonton Moon Knight ya. Iya. Terus kalau di Prime yang kita ingat berdua tuh Jack Reacher. Kalau nggak salah. Itu kan? Jack Reacher series itu menarik sih. Kita suka banget Jack Reacher film biasanya si Tom Cruise kan. Nah begitu di seriesin ternyata lebih unpredictable gitu. Jadi kayak yang kasus segitu jadi panjang dan gitu. ringan ya, maksudnya nggak terlalu heavy tapi seru gitu. Film klasik, film penuh ya. Kalau aku masih ingat banget sampai sekarang The Sound of Music. Tapi sayangnya waktu itu di video bajakan. Iya lagi. Beta. Iya, aku ingat banget karena waktu itu mungkin memang nggak tahu ya, orang tua tuh nggak tahu itu asli apa enggak. Tapi ya, yang zaman dijual dulu masih belum. Iya. Musik juga gitu kan. Musik juga gitu. Tahun itu tahun 80-an soalnya aku ingat banget. Belum di 90 malah. Jadi aku nonton itu di video bajakan beta zaman itu. Dan nontonnya di TV di rumah. Back to the Future kalau gue. Nggak tahu itu klasik apa enggak ya? Sekarang klasik kali ya. Soalnya banyak yang nggak tahu tadi gue nanya sih teman-teman. Kalau gitu kan berarti umur. Berarti kalau banyak yang nggak tahu kan berarti klasik ya. Jadi kayak Back to the Future. Tahu ya? Back to the Future tahu nggak? Nah, hore. Itu dia. Tanda-tanda film klasik adalah anak muda zaman sekarang tidak tahu. Jadi nonton Back to the Future yang pertama, kedua, ketiga. Itu keren banget. Terus banyak sih. Ini Mrs. Doubtfire. Oh ya Allah.
nontonnya di VHS juga. Kalau Mrs. Doubtfire aku nonton di Mrs. Doubtfire. bioskop. Iya, Mrs. Doubtfire. Ya. Terus sama kalau film yang setiap kali aku tunggu di TVRI, Alfred Hitchcock. Waduh. Hitam putih itu ya? Gak inget banget. Iya. Mr. Bean sekarang plastik nggak sih? Gue dulu nonton. Iya, Alfred Hitchcock sih. Itu legendary. Sayangnya enggak sih. Tapi gue bersyukur gue sempet menikmati nebeng di rumah temen kalau nonton Laserdisc. Nah, kalau video itu sebenarnya banyak, tapi emang ternyata bajakan banget dan itu gue. VHS tuh bajakan ya? VHS enggak, kalau aku masih beta, belum VHS bahkan. Jadi playernya beda. Player video beta sama player video VHS itu lain. Kalau VHS rata-rata udah original, tapi yang beta-beta itu rata-rata. Jadi cuman kayak ditempel gitu doang. Itu era-era kegelapannya industri kreatif lah pada saat itu. Ya, kalau gue sih memang ngikutin zaman aja waktu itu. Jadi kayak zamannya VHS kita koleksi. Abis itu VHS apa sih? Laserdisc ya langsung ya? Orang kaya. Ya kan? Laserdisc nggak beli. Oh nggak beli? Nyewa zaman dulu. Wah, nyewa. Beli Laserdisc mahal banget. Berapa? Zaman dulu tuh 1 juta ya? 1 juta sekian gitu. Sekarang bisa 10 jutaan kali ya. Gue inget banget kalau Laserdisc. Maksudnya kalau itu di zaman sekarang gitu 15 juta beli Laserdisc. VCD paling gue yang nggak pernah VCD, punya. banyak-banyakan juga. Enggak, tapi kalau gue nyewa. Dulu di Cinere tuh, dulu di Puja Sera, oh ya Allah. Itu pusat jajanan Cinere itu tuh ada tempat buat sewa VCD. Gue tuh member tuh di situ zaman itu. Iya, habis disewa di RIP ya? Enggak dong, jangan. Di RIP, udah nonton lagi nanti. Ya Allah, dulu di RIP di download. Harddisk cuman berapa sih isinya? CD ya, sampai CD, Blu-ray kita nggak pernah beli ya? Sebenarnya ya gue inget kayaknya gue punya DVD, kita punya DVD Sherlock, tau gak sih? Iya. Itu mah PlayStation? Enggak, Sherlock punya DVD. Aku waktu itu saking ngefansnya. Kamu ya? Iya. Tapi juga cuma buat punya doang, nggak ditonton. Iya. Saking ngefansnya. Soalnya kalau film gue percaya itu everlasting banget sih, maksudnya kalau dia berkembang dengan zaman sama kayak musik ya mungkin. Dia berkembang dengan zaman akan terus ada akan gitu. Ada ya untuk film yang bagus. Jadi untuk koleksi waktu itu belum kepikiran. Iya belum kepikiran. Kalau sekarang kalau ada si acara ini sih gue harusnya koleksi ya. Iya. Mungkin jadi kepikiran untuk kita koleksi kali ya, lucu. Iya. Film atau series? Ya kalau kartun banyak series tapi. Iya, kalau kartun kan series ya. Kalau aku sih grow up dengan The Simpsons. Bukan, sebelum itu malah Donald Duck. Bukan sebelum itu ya, maksudnya The Simpsons di yang lain-lain dari Donald Duck. Terus abis itu The Simpsons. Iya. Iya itu sih kayaknya. Iya, relate dengan Warner Bros itu ya, Warner Bros si. Tapi aku tuh nggak nonton Mickey Mouse sih. Aku nonton banget. Mickey Mouse, Paman Gober. Tapi lebih suka si Paman Gober itu apa sih? Bahasa Uncle Scrooge. Uncle Scrooge. Iya. Wee Dwee. Terus ini loh siapa lagi ya? Iya dari situ sih. Jadi kartunmu tetap si Marvel dan DC itu kan? Iya, sekarang. Tapi zaman dulu emang DC kencang banget kan. Jadi emang Batman dan lain-lain. Apa? He-Man. He-Man. Nah, kamu tau nggak? Oh, ya kan? Anak-anak tuh iya tahu. He-Man, tunggu He-Man. Terus Thunder Cats. Ya ampun, oh my god. Tahunya Power. Usia berbicara. Apa? Powerpuff Girl. Power Ranger. Power Ranger mah bukan kartun ya. Power Ranger tapi dulu ada Google 5 tuh, tapi bukan kartun. Iya, bukan. Enggak, kalau gue itu tuh Thunder Cat. Terus He-Man. Voltron. Voltron. Oh iya. Age of Voltron ya, bukan itu Age of Ultron. Salah. Bukan. Apa lagi ya? Sama Transformer. Dan versi kartunnya. Wah, ya kan? Ingat banget aku. Belum ada tuh kuku kakak kuku belum kan? Belum bunyinya belum gitu. Belum Michael Bay lah. Jauh Michael Bay jauh. Apa ya? Iya sih. Itu sih. Iya. Gila Thundercat. Dulu setiap sore tuh pokoknya gue dulu setiap sore dibangunin nenek gue jam 3 sore, inget banget, untuk nonton film kartun. Jadi kalau gue nggak dibangunin gue marah. Karena di zaman itu TVRI muterin film kartun kan, series kan.
waktu gue kecil tuh. Jadi ya udah gue bangun untuk nonton apa itu yang ada diputerin, gue nonton aja tuh. Pokoknya itu ya salah satunya tadi He-Man, terus yang punya He-Man ya, yang punya markas gitu tuh. Iya, He-Man itu pakai pedang. Iya. Ya, kalau animenya kesininya sih banyak kita nonton generasi RCTI waktu itu ya. Ya Doraemon, terus Senseiya tuh dulu juga tuh. Sebelum itu kan? Oh iya, sebelum itu. Iya. Kalau yang pas Doraemon ada apa lagi tuh? Habis Doraemon apa tuh hari Minggu kan ada urusan itu. Candy. Born Tukuk, tau gak Born Tukuk? Biar Candy juga wajahku begini. Ku tak peduli. Kuta. Kenapa kuta ya? Kuta. Itu Candy lah. Ya kalau Jepang-Jepangnya itu. Iya. Kalau sendiri gue inget, gue nonton Batman Forever di Ratu Plaza. Jadul banget gitu. Kayak Ratu Plaza masih bagus banget gitu kan. Ya kan dia yang di atas tuh Batman Forever Keanu Reeves ya. Kalau nggak salah. Ya, bukan. Itu. Enggak. Itu siapa sih? Val Kilmer. Ya benar. Terima kasih. Yang dandies banget gitu kan, Batman Forever-nya yang ada Poison Ivy-nya si Uma Thurman ya. Siapa lupa gue. Iya, itu Batman Forever, Batman and Robin tuh. Emang dari dulu udah. Ya. Kalau aku apa ya? Apa tuh, aku di bioskop lupa deh, pertama tapi kali. kayaknya seingat aku Home Alone. Home Alone di? Aku lupa sejarahnya Mrs. Doubtfire dulu atau Home Alone 1 di bioskop Dinasti Cinere. Wah gila, jadul abis. Bioskop bertaburan ya zaman dulu. Yoi. Terus kalau yang berdua? Tergantung hari ya, kadang-kadang film dewasa yang diputar di sana. Iya. Kalau lagi liburan sekolah film anak-anak. Kalau yang berdua apa? Ingat gak? Nggak inget gua, sorry ya. Kita tuh soalnya ketemu di studio band sih, jadi kayak studio pulang pas begitu. Bahkan ya kita tuh pernah waktu nunggu job manggung itu kita tidur dulu di bioskop, jadi kita nggak nonton, beli tiket tidur. Terus salah nontonnya Taken. Taken 2 ya? Nggak bisa tidur, salah nonton, harusnya lain kali kita nonton drama romantis. Iya betul. Bangun lagi, udah harus ngejob jalan. Tapi aku sama Mas Esa emang salah satu hobi ya dari dulu ya, kita selalu menyempatkan nonton bioskop. Kalau yang pas berdua nggak inget lagi apa ya, udah gitu lah. Iya, tapi berdua banyak banget sih nonton. Biasanya kita yang perlu sensasi-sensasi gigantika sound tuh yang di bioskop, kayak Transformer kita nonton semua di bioskop ya kan? Iya. Pada waktu itu. Terus apa lagi ya? Film-film yang berarti 2004, 2005 gitu, Hon. Ingat nggak? Nonton apa di Karawaci itu waktu kamu kuliah ya? Kuliah. Aduh, lupa gua. Nggak ingat. Sorry ya. Jadi personal nih kayaknya nih. Gak apa-apa lah. Oke, karakter film paling ikonik. Aku Jack Sparrow. Johnny Depp, Pirates of Caribbean. Itu ikonik banget. Kuat banget dia membawa karakter bajak lautnya dengan eyeshadow. Wow, tapi dengan gaya-gaya yang sangat selengean, aku suka banget sih itu. Gotik tapi dark, tapi komedi ala Johnny Depp yang buat gua emang he is a very good character sih. Siapa ya? Paling banyak sih sebenarnya karakter, cuman yang gua kepikiran Batman lagi sekarang. Jadi kayak si paling gampang gitu, kayak iya, gua suka aja gitu. Maksudnya dia orang biasa, nggak neko-neko, terus punya pengusaha kaya Pak, bukan nggak neko-neko ya? Iya, maksudnya nggak punya super power gitu, tapi dia otaknya brilian banget gitu. Kalau di compare sama Iron Man, gue masih milih Batman gitu. Terus maaf ya, jangan berantem ya. Ini Marvel DC banget nih. Terus iya sih, Batman. Iya. Film Indonesia karakter yang paling ikonik. Kalau buat aku ya, kamu dulu. Kamu. Tunggu, kalau aku. Kamu apa film ikonik? Apa karakter ikonik? Gila, Sherina lagi aku. Sherina. Iya lagi. Yang Sherina kecil, yang emang udah sangat apa ya, fenomenal banget sih menurut aku. Ya
Cinta boleh nggak? Dian Sastro. Nggak boleh ya? Nggak. Apa ya? Siapa ya? Rangga. Rangga boleh ya? Anak mading serius gitu ya. Apa ya? Itu mah cinta yang mading. Iya ya. Siapa? Biar sama ya Gundala sih. Gundala mungkin ya. Karakternya ya. Film Indonesia terbaik itu sebentar. Kita sempat ngobrol tapi kok lupa ya? Menurut kita, tapi nggak bisa sebutin satu. Tapi yang gue ingat waktu itu ada si Gading Martin yang main sama filmnya Angga. Boleh browsing nggak sih? Boleh, coba browsing di kultura.id. Oke. Apa ya? Kamu dulu deh tuh sambil aku browsing. Film Indonesia. Film Indonesia yang terbaik ya? Love for Sale. Oh, Love for Sale. Itu filmnya agak dewasa, tapi menurut gua bagus banget aktingnya. Terus ya semua penceritaannya jelas dari awal sampai habis. Punyanya Angga bukannya, lupa ya? Love for Sale bukan punyanya, apa Visinema bukan ya? Lupa aku. Iya. Kamu siapa? Aku tuh agak bingung ya, karena ini kalau ditanya kayak gini mesti ngelist deh film Indonesia apa aja. Betul. Apa? Tapi kalau terakhir yang aku nonton itu film yang naskahnya diadaptasi dari Itali, Perfect Strangers. Oh, Perfect Strangers. Iya. Itu seru banget nontonnya, nggak tahu kenapa ya. Sangat natural. Iya. Terus sehari-hari dan bikin penasaran di setiap adegannya. Itu naskahnya memang bagus banget, tapi selain itu juga aktingnya pada natural banget semuanya gitu. Jadi kayak apa ya, dan itu kejadiannya tuh amat sangat kayak mungkin gitu kejadian di sehari-hari gitu. Yeah. Perfect Strangers is nice. Industri film Indonesia menurut kita, menurut aku sih, menurut kamu? Iya, kalau ngelihat dari visual gitu-gitu udah bagus banget ya. Kan kita nonton Raden Saleh, gimana sih? Ya, itu keren juga kan? Ya maksudnya bagus gitu, secara timing juga sudah nggak membosankan gitu ya, udah nggak panjang-panjang lama gitu, udah mulai to the point. Visualnya udah mulai bagus, efek-efeknya kalau waktu itu kita nonton Gundala juga udah bagus ya. Yang komedi-komedinya nih juga bermunculan. Kita tuh pengen nonton si filmnya Soleh apa? Oh iya, yang anak band. Apa yang bentar gue belum nonton, sorry. Siapa? Lupa. Ya itu pokoknya. Ya itu. Mas Denca, sorry, Mas Denca Mala. Iya, kalau menurut aku udah genre udah cukup beragam gitu. Naskahnya sudah mulai menarik gitu ya. Menurut aku juga. Iya, bagus sih, tapi semoga kalau industri film sih semoga makin harapannya makin maju aja, soalnya banyak sekali kayak anak-anak sekarang yang pengen terjun di situ pasti kan gitu. Dan kalau si film Indonesia ini kalau menurut gue bisa naik di negara sendiri ataupun di luar gitu, dia akan bisa bisa jadi satu kayak musisi gitu, jadi satu pencaharian baru buat si pekerja filmnya. Yang gue harapkan dari Indonesia, film Indonesia itu sama, please banyakin, apa gue aja yang kurang nonton ya, please banyakin film pendek film Indonesia, karena menurut gue sangat di era sekarang ini. Gue dulu pernah scoring film pendek judulnya Elevation. Bukan. Elevator. Iya, kayak gitu. Dan itu bagus banget. Jadi orang Indonesia itu sangat, menurut gue pribadi, sangat bisa untuk bercerita short, misalnya 5 menit durasi gitu. Itu pasti bagus-bagus gitu. Jadi banyakin itu, siapa tahu memang keunggulan kita di situ ya. Iya. Jadi ya itu sih, semoga keren. Kalau aku sih pengennya naskah detail dan segala macam ya, karakter-karakter akan lebih beragam, itu lebih seru sih menurut aku. Dan menurut aku kadang-kadang film yang baik itu naskahnya yang kuat. Betul. Jadi mungkin film Indonesia secara istilahnya ya, secara visual teknis, musik semuanya udah bagus. Tapi memang tantangannya biasanya di penceritaan, di naskah. Nah itu yang
yang menurut aku kayaknya Perlu digali lagi. perlu digali lagi karena penceritaan itu sangat penting dalam sebuah karya gitu. Iya. Yang akan menyampaikan message-nya atau apakah terhibur atau enggak atau misalnya nyampe atau enggak dan segala macam itu kayaknya dari sana sih. Rating filmnya ya. Oh, tapi itu aja tuh the boy Oke. who harnessed. Ini dia. Ih, 4,5 nih. William Kamkwamba. Di review ya ternyata ya sama Kultura, keren banget. Oke, ini 4,5 aku setuju sih. Aku pilihnya The Boy Who Harnessed the Wind dan Kultura bilangnya 4,5 reviewnya. Ini di Kultura, kalau gua The Last of Us. Lihat nggak? Wow. The Last of Us reviewnya sih 4. Wih, gila. Ini The Boy Who Harnessed the Wind. The Last of Us merupakan serial terbaru HBO yang sedang trending pada masanya ya. Iya. Nah, ya dia menurut gua 5 lagi. Last of Us karena gua main gamenya jadi sangat relate. Jadi sama persis adegan awal, adegan akhir, adegan semuanya. Iya, jadi menurut gue film itu bisa, maksudnya orang yang main gamenya sangat relate dengan itu. Dan gue jadi pengen main The Last of Us 2, jadi abis itu gue main Last of Us 2, makanya 5. Iya, kalau aku suka The Boy Who Harnessed the Wind, ini 4,5 aku setuju banget sih. Kenapa nggak 5 banget? Karena kadang-kadang aku juga masih ada suka kayak, aduh ini yang sisi ini belum kegali, ini ada karakter misalnya kayak kakaknya tokoh utama ini masih belum tergali lebih dalam, kenapa akhirnya dia menjadi A, B, C gitu. Tapi ini aku setuju banget, ini reviewnya pas. Tapi gue revisi deh, bener 4 ya. Kenapa? Karena 5 adalah milik Tuhan. Reviewnya 4, oke. Bagus, Kultura, mantap. Bagus. Jadi, tapi ada yang 5 ya? Ada. Jadi yang 5 adalah film Tuhan. Oh, iya sih. Oke, itu dia. Ya, luar dan dalam ya, berarti. Ya. Director siapa yang kamu mau kolaborasi? Ya, Enda Reza kalau mau kolaborasi. Enda Reza ya, tapi Enda Reza kayak sedih banget kalau biasanya. When you love gelap gitu, gotik. Ya kan sekarang lagi model twist gitu kan. When you love gitu, bunuh-bunuhan. Oh iya sih, emang lagi modelan gitu ya. Iya kan. Apa ya? Kayaknya kalau misalnya dari sisi musik ya, Enda Reza director. Steven Spielberg aja ya. biar viewersnya banyak. Dia box office banget tuh. Iya. Kalau gue pengen film-film ini lagi suka yang maksudnya lagi suka musiknya film-film yang Lord of the Rings gitu-gitu. Jadi mungkin ke arah sana. Pengen banget ya Peter Jackson mungkin. Jadi kayak ya kan Enda Reza kayaknya akan lucu kalau ngisi soundtrack. Atau si itu Budapest. Iya. Nah, itu pasti visualnya akan seru sekali. Iya. Si Wes Anderson. Iya. Wes Anderson. Iya, Wes dia Anderson. visualnya lumayan unpredictable. Kalau orang Indonesia? Orang Indonesia aku banyak banget sebenarnya pengen explore karena masing-masing beda. Ya. Tapi kita udah pernah sama Angga ya. Beberapa Angga Sasongko udah, Mbak Mira, Lesmana udah, iya. Mas Riri, terus si apa lagi ya? Joko Anwar belum. Joko Anwar, Mas Joko, ajak kami. Oh iya, Joko Anwar ya. Iya, Mas Joko, ayo mari. Mau bikin film apa? Ayo. Kita murah kok, ya gitu. Mas Joko Anwar, ayo. Iya. Terus ya Mas Joko Anwar sih, maksudnya ide-idenya kan secara personality kan juga lucu ya. Mas Hanung juga boleh lah, ayo. Kita belum pernah ya? Belum pernah. Udah? Belum. Belum. Yang Cinta Dalam Kardus siapa ya? Dalam Kardus Raditya Dika, ya. Direkturnya? Dan direkturnya Raditya Dika. Oh iya. Terus ada satu teman musisi kita yang bikin film juga. Dokter, mari. Oh iya, Pak Dokter. Tompi. Iya. Iya sih, si Tompi tuh ya karena maksudnya
Dia nggak serba tahu, bisa mostly ya, kayak serba Wes bisa Anderson, ya. Steven Spielberg kan otodidak ya, mereka nggak sekolah film gitu setahu gua. Nah si Pak Dokter ini juga nggak sekolah film ya, Iya, nggak ada, dia iya. bikin based on. Jadi mostly gue seneng banget yang otodidak karena kayak rasa 80% gitu mungkin buat dia. Feeling gitu, eksperimen gitu ya. Ya 70%, 30% teknis gitu mungkin ya gitu. Iya. Ya, Kalau itu aku sih banyak juga sih. Siapa? Tapi mungkin yang nggak tahu ya, mungkin yang dekat dan mungkin ya Tompi ya kayaknya ya. Mungkin karena kita sesama musisi, mungkin dia punya point of view yang agak sedikit lebih sama gitu. Terus dia langsung nelfon, Tapi udah deh. kapan? Semua Udah. semua guru. Bukan Apa? filmnya yang Vincent Tapi kan bukan video klip. Oh, Itu bukan cuman kerjasama di filmnya gitu maksudnya kan. Iya. Tapi kan ini maksudnya video klip yang dibikinin kan? Bukan. Oh bukan. Kerjasama sama filmnya Oh, gua untuk bikin salah. soundtrack, iya. Gue dari tadi terlalu Iya. ekspektasinya terlalu tinggi. Enggak, kita terlalu demand video klip ya. Terlalu demanding banget. Iya. Suka Enggak, minta-minta. kerjasama. Maaf ya. Ya kayak Mbak Mira gitu ya. Iya kerjasama ya. Iya. Joko Ya, Anwar serius horor loh, nanti kita bikin Ja- lagu horor. Mas Joko jangan horor ya, please. Please banget. Kita Dia nggak habis. ada satu fakta tentang kita yang Mas Joko harus tahu, bahwa kita tidak pernah nonton film horor. Hampir tidak pernah ya. Iya. Iya karena rumah kita sebelahnya kuburan. Jadi kita suges. Jadi nggak pernah dalam Iya. hidup kita. Terus aku melihara kucing ngesot. Jadi itu udah double tuh combo tuh Iya. horornya. Oke, jadi itu satu fakta yang kita berdua mungkin nggak pernah lakukan, nonton film horor Iya. bareng di siang hari maupun malam hari. Iya, takut. Jangan. Terima kasih film horor.